Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurwahyuni dengan NIM 20236237 dari Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya dari dosen pengampu Bapak Dr. Fernandes Arung MPD. Nah, di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan krusial dalam perkembangan anak usia dini, yaitu fungsi eksekutif pada PAUD. Mungkin beberapa dari kita belum terlalu familiar dengan istilah ini, tapi percayalah ini adalah fondasi penting untuk kesuksesan anak di masa depan. Apa itu fungsi eksekutif? Jadi, apa sebenarnya fungsi eksekutif itu? Bayangkan otak kita sebagai kantor pusat yang sangat sibuk. Nah, fungsi eksekutif adalah manajer dari kantor pusat itu. Ia adalah sekumpulan keterampilan kognitif tingkat tinggi yang membantu kita merencanakan fokus, mengingat instruksi, dan mengelola banyak tugas secara bersamaan. Pada anak usia dini, keterampilan ini masih dalam tahap perkembangan, dan peran kita sebagai pendidik dan orang tua sangat penting untuk mengasahnya. Beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu pengaturan diri atau self-regulation. Pertama, mari kita bahas pengaturan diri atau self-regulation. Ini adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku agar bisa mencapai tujuan. Bayangkan seorang anak yang ingin mengambil mainan temannya. Pengaturan diri membantunya untuk tidak langsung merebut, melainkan berpikir sejenak, menahan keinginannya, dan mungkin meminta izin. Di PAUD, ini terlihat ketika anak belajar mengelola emosi saat mereka merasa frustasi karena tidak bisa menyusun balok. Mereka belajar untuk tidak langsung menangis atau marah, melainkan mencoba lagi atau meminta bantuan. Selanjutnya, mengikuti aturan, misalnya mengantri saat akan mencuci tangan atau membereskan mainan setelah bermain. Dan yang ketiga, menunda kepuasan, seperti saat mereka harus menunggu giliran bermain ayunan. Bagaimana kita bisa mendukung ini? Dengan memberikan kesempatan anak untuk bereksperimen dengan perasaan mereka dalam lingkungan yang aman, memberikan rutinitas yang jelas, dan menjadi contoh yang baik dalam mengelola emosi kita sendiri. Selanjutnya, perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita punya perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterampilan ini memungkinkan anak untuk berpikir ke depan, menetapkan tujuan, dan memilih cara terbaik untuk mencapainya. Di PAUD, ini bisa terlihat dalam aktivitas sederhana, merencanakan permainan misalnya, saat anak memutuskan, oke, pertama kita akan membangun rumah, lalu kita akan membuat kebun di sampingnya. Mereka sudah memikirkan langkah-langkahnya. Selanjutnya, memilih. Ketika mereka dihadapkan pada pilihan antara dua jenis mainan atau antara dua kegiatan, mereka belajar untuk mempertimbangkan dan memilih. Dan memecahkan masalah. Jika sebuah balok jatuh saat membangun menara, mereka berpikir bagaimana ya caranya agar tidak jatuh lagi. Kita bisa melatihnya dengan memberikan anak kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan kecil, mendorong mereka untuk merencanakan langkah-langkah sederhana dalam permainan, dan membantu mereka memikirkan konsekuensi dari pilihan mereka dalam situasi yang aman. Dan yang ketiga, preferentisme belajar. Ini adalah pemahaman tentang bagaimana seorang paling efektif dalam menerima dan memproses informasi. Ini bukan berarti kita mengkotak-kotakan anak, tetapi lebih kepada mengenali bahwa setiap anak memiliki cara unik dalam belajar. Beberapa anak mungkin belajar visual. Mereka lebih mudah memahami sesuatu jika melihat gambar, video, atau demonstrasi. Ada pula belajar auditori, mereka lebih suka mendengarkan penjelasan, cerita, atau lagu. Belajar kinestetik, mereka belajar paling baik melalui gerakan, sentuhan, dan pengalaman langsung. Mengapa ini penting untuk fungsi eksekutif? Karena ketika anak belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka akan lebih mudah menyerap informasi, mengingat instruksi, dan pada akhirnya lebih efektif dalam merencanakan dan mengatur diri. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menyediakan beragam metode pembelajaran, sehingga setiap anak dapat menemukan cara mereka sendiri untuk bersinar. Kita harus jeli mengamati, bertanya, dan menyesuaikan pendekatan kita. Meskipun fungsi eksekutif terdengar rumit, intinya adalah tentang membantu anak-anak kita menjadi belajar yang mandiri dan pemecah masalah yang tangguh. Dengan mendukung pengaturan diri, melatih perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memahami preferentisme belajar mereka, kita tidak hanya mempersiapkan mereka untuk sekolah, tetapi juga untuk kehidupan.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.